Peristiwa besar turunnya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Nabi Adam diturunkan di sekitar India, maka di India ada gunung Nabi Adam, namanya Adam Mountain. Ibu Hawa diturunkan di Jeddah, maka kota tertua itu dinamai Jeddah. Ditemukan di satu tempat kita wukuf, namanya Arafah. Ada suatu bukit kecil, semua Bapak Ibu bisa jadi menyaksikannya, namanya Jabal Rahmah. Setelah 75 tahun, 100 tahun lebih menurut para mufasir, ditemukan di tempat itu berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya 100 tahun Bapak Ibu baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita doanya baru setahun belum dikabulkan, pripun? Sabar ke Bapak Ibu, modalnya cuma dua, ista'inu bisabri wassalam. Semua punya cita-cita, semua punya keinginan, tapi kalau Allah itu tidak mengabulkan sesuai dengan keinginan kita, berarti Allah punya desain, Allah punya rencana yang lebih bagus daripada rencana kita. Itulah sebaik-baiknya perencana alam semesta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditemukan di Arafah, kita diminta untuk wukuf di situ. Wukuf itu dari kata waqafa yukifu wukufan. Badan fisiknya diam, tapi batinnya bergerak, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir terbaiknya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pakaiannya semua serba putih, yang laki-laki hanya dua kain, simbol kesederhanaan. Putih semua, simbol persamaan derajat. Tidak ada yang pakai perhiasan, tidak ada lagi yang bersolek. Simbol kesucian untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala harus dalam keadaan sederhana. Ketika hadir di muka bumi sederhana, ketika menghadap kembali kepada Allah juga harus dalam keadaan sederhana. Sekaligus padang Arafah adalah miniatur padang mahsyar. Hari itu Allah turun dari singgasananya ke langit dunia, menyaksikan hamba-hambanya, mengundang seluruh penduduk langit untuk menyaksikan, lihatlah hamba-hambaku yang datang dari segala penjuru negeri, dan dia pakaiannya lusuh sambil berdoa memohon kepadaku untuk minta ampunan. Ketahuilah para penduduk langit, semua dosanya ku ampuni dan semua permohonannya ku kabulkan. Hanya hari itu, dimulai dari ibadah Jawal hingga maghrib itu tiba sunnah waktu untuk wukuf, tapi masih dibolehkan wukuf itu hingga terbit fajar. Maka saudara-saudara kita yang sakit di rumah sakit bisa jadi dibawa ke Arafah pada maghrib, pada isya, setelah selo semuanya pindah ke Muzdalifah. Yang penting pernah menginjakkan kakinya di Arafah, karena Al-Hajjul Arafah. Masya Allah ya Bapak Ibu, sudah selesai semua kita kerjakan. Alhamdulillah, pekerjaan kita sekarang tinggal memelihara agar hajinya mabrur. Karena haji yang mabrur hadiahnya surga. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, Allah melalui Rasulnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari umrah yang pertama ke umrah yang berikutnya, kafaratul lima bainahuma, menutupi seluruh dosa dan kesalahannya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan lain
kecuali surga. Bapak Ibu sudah berapa lama pulang haji? Ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, lebih dari 3 tahun. Selalu berdoalah Bapak Ibu sekalian, ayibuna, taibuna, abiduna, li rabbina hamidun. Itulah 4 kalimat yang Nabi selalu baca mulai dari Mekah hingga Madinah, diikuti oleh seluruh jamaah haji. Supaya apa? Allah buat kita menjadi orang-orang yang kembali. Ayibuna. Yang kedua, taibuna. Allah buat kita orang-orang yang pandai bertaubat. Abiduna. Allah buat kita menjadi orang-orang yang pandai beribadah. Li rabbina hamidun. Allah buat kita menjadi orang-orang yang hanya bersyukurnya kepada Allah saja. Maka dia tidak minta dan rindu untuk disenjung, untuk dialem, disanjung oleh sesama manusia. Yang berat itu Bapak Ibu kalau disanjung, kalau dicaci maki itu ringan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau disanjung, dialem-alem itu berat Bapak Ibu untuk mempertahankan keimanannya. Tapi kalau cuma dicaci maki, dihina, itu ringan Bapak dan Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu mohon maaf ya, nulis gelar saya itu kok komplit betul gitu ya. Itu nyarinya dari mana Pak Faiz? Di HP. Ya. Gelar saya itu berlakunya di kampus Bapak Ibu sekalian ya, karena itu semua gelar akademik. Termasuk IPM itu bukan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Walaupun saya itu ya anggota Ikatan Pelajar Muhammadiyah, sampai pernah jadi ketua pemuda Muhammadiyah di daerah Bayat Klaten. Bapak Ibu sekalian, IPM itu insinyur profesional Madya maksudnya. Jadi insinyur Mas Faiz. Jadi kalau dilihat gelarnya itu Bapak Ibu berat malahan. Untuk apa? Untuk tetap tawadhu, itu yang berat Bapak dan Ibu sekalian ya. Maka kita hanya saling mendoakan, mudah-mudahan dengan gelar yang kita miliki, dengan jabatan sosial yang kita miliki, jabatan struktural yang kita miliki, jabatan fungsional yang kita miliki, apapun atribut yang kita miliki, tidak menjadikan kita menjadi sombong, tidak tawadhu lagi. Ngerti nggih Bapak Ibu? Ya, haji. Lanjut, Muhammadiyah. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua umat manusia yang mengikuti jejak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan panggil Muhammadiyah. Kok terus dah mana? Yang mengikuti jejak Aisyah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disebut Aisyah. Wanita cerdas luar biasa, perawi hadis paling banyak di antara para istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gunung Kidul, cirinya apa? Tiwul. Di zaman berjuang, yor kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi. Ngoten nggih Pak. Masyaallah nggih. Ning gunung ras do pengajian mungkin malah menyanyi. Masyaallah ya Bapak Ibu sekalian. Artinya Gunung Kidul ini luar biasa loh Bapak Ibu. Satu, disebut Yogyakarta lantai 2. Kabeh do ngerti loh Bapak Ibu. Itu kan luar biasa itu. Jadi Bapak Ibu ke Jakarta, ke Surabaya, Bandung, Semarang, Jogja, sampai Kalimantan, Medan. Itu kalau kita ngomong Yogyakarta lantai 2, itu sudah tahu mereka. Yang dimaksudkan adalah Gunung Kidul. Itu kan luar biasa. Itu menjadi trademark, jadi merek Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Yang kedua, apa Bapak Ibu? Tiwul. Tiwul itu sih mboten iki. Masyaallah. Kalau niku nek teng Gunung Kidul mulih mesti mampir ngene YouTube.
tumbas diwul mergo bapak kula kali kula niku cilikane nggih makme diwul. Saniki nek arep gawe bojone ora iso gawe. Isone nggih tumbas. Ngoten Bapak Ibu. Kadang kala malah kula sok pesen staf karyawan dosen sing griyane Gunung Kidul kula titipi diwul kalih walang. Ning niki sanes kode lho Bapak Ibu nggih. Nggih, bahwa ada tulisan Sukamta, su apik, kamto teko, teko ning dinding nggawa apik. Alhamdulillah. Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah meneguhkan persaudaraan, mewujudkan Islam berkemajuan. Satu, ini kuliah tenan iki Bapak Ibu ya. Definisi persaudaraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10. Ayat berapa tadi Bapak Ibu? 10. Alhamdulillah, konsentrasi masih penuh. Bapak Ibu, konsentrasi masih penuh, menjenengan namung mirengaken tok, hanya mendengarkan saja. Itu maksimum. Nanti yang ditangkap hanya 10%. Ini risetnya Profesor Mailer. Jadi sudah ada penelitiannya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu saya ngomongnya 10, kira-kira yang ditangkap berapa? 1. Niku pas ngaji. Mungkin dugi parkiran nganti separuh tekan omah. Oleh karena itu bahannya ini Bapak Ibu sudah saya siapkan sejak kemarin, tadi malam, tadi pagi saya perbaiki, saya kirim ke Ustadz Faizus teman karib saya 40 hari di Mekah dan Madinah. Nanti di-share kepada Bapak Ibu sekalian, bentuknya PowerPoint, kagem mulang ngaji teng dusun angsa untuk apa saja boleh, tidak ada klaim hak cipta. Betul nggak Bapak Ibu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu perbaikilah hubungan atau damaikanlah. Itu artinya perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah Subhanahu wa taala supaya kamu mendapat rahmat.